Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya dan semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Nah, ini adalah materi terakhir kalian yaitu puisi. Silahkan disimak materi penjelasan ini sampai selesai ya. Baiklah, pertama kita bahas tentang pengertian puisi. Puisi ini menurut KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan baitnya, atau biasa disebut dengan sajak. Nah, selanjutnya ini ada komponen penting dalam puisi atau struktur batin puisi. Nah, puisi ini ada batin dan fisik ya. Kita bahas tentang struktur batin terlebih dahulu. Struktur batin puisi ini ada 3. Yang pertama yaitu suasana. Suasana ini keadaan pembaca setelah membaca puisi tersebut. Nah, setelah kita membaca puisi tersebut, apa yang kita rasakan? Suasananya seperti apa? Apakah sedih, senang, terharu, gembira, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tema. Tema ini adalah ide dasar yang mendasari dari sebuah puisi tersebut. Nah, temanya apa? Biasanya itu berupa tema pahlawan, sahabat, keluarga, kemudian politik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu makna puisi. Makna puisi ini apa yang ingin disampaikan oleh si penulis ya dari kalimat yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi kalian harus bisa menafsirkan apa makna puisi di dalam kata-kata puisi yang kalian baca. Oke, selanjutnya ada demonstrasi puisi. Dalam demonstrasi puisi atau membacakan puisi, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu vokal atau artikulasi. A, I, U, E, O itu harus jelas huruf vokalnya. Kemudian ekspresi. Ekspresi ini adalah wajah kalian. Ekspresinya harus menggambarkan tentang suasana atau suasana yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian intonasi. Intonasi itu nada tinggi rendahnya nada kalian ketika membacakan puisi. Kemudian rima dan irama itu dilihat dari puisinya. Pastinya ada rima dan iramanya. Harus seirama. Nah, selanjutnya ada unsur pembangun puisi atau struktur fisik puisi. Yang pertama ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, dan rima atau ritme. Kalau tadi struktur batin puisi itu kalian harus bisa menafsirkan sendiri dari puisi tersebut, apa suasananya dan apa temanya dan makna puisinya apa. Ibaratnya itu tersirat ya, tidak terlihat di dalam puisi tersebut. Kalian harus menafsirkan sendiri. Sedangkan ini unsur pembangun puisi atau struktur fisik puisi ini terlihat jelas ada di dalam puisi tersebut. Tipografinya, diksinya, imajinya, kata konkret, rima atau ritmenya seperti apa itu jelas ada di dalam puisi tersebut. Oke, yang pertama yaitu tipografi. Tipografi ini bentuk penulisan puisi atau wajah puisi tersebut susunannya seperti apa. Sajak baitnya itu disusunnya bentuknya seperti apa. Itu namanya tipografi. Yang biasanya yang sering kalian lihat di dalam puisi-puisi pada umumnya biasanya tipografinya seperti ini. Ya, rata kanan kiri. Ada misalkan ada 4 bait sebelah kiri dan 4 bait selanjutnya sebelah kanan, rata kanan, dan selanjutnya. Atau rata tengah semua, nah seperti ini. Ada lagi, ini dari puisi tragedi Winka Sihka, ini ditulis oleh Sutarji Kazum Bahri. Nah, dia bentuknya zigzag, jadi tipografi ini tergantung si penulisnya sendiri, dia mau menggunakan tipografinya seperti apa, penampilan atau wajah puisinya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh unik tipografi yang dibuat, yaitu berupa zigzag. Kalau tadi kan rata kanan kiri atau rata tengah itu sudah biasa ya, yang sering pada umumnya kalian temui. Nah, ini ada contoh
Sutarji ini menggunakan tipografi zigzag. Struktur fisik puisi tadi yang pertama tipografi, yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Diksi ini masih terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama makna kias, kedua lambang, yang ketiga persamaan bunyi atau rima. Diksi yang pertama tadi kan makna kias, konotatif atau konotasi. Nah, di sini ada contoh puisi Aku karya Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih-perih. Nah, lari binatang jalang dari kumpulannya terbuang, ini dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Nah, penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku, tokoh akunya, aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil memilih kata terbuang. Jadi, aku ini binatang jalang, bukan berarti benar-benar binatang jalang. Jadi, binatang jalang ini untuk menggambarkan sosok aku ini, tokoh aku ini. Ya, itu makna kiasnya. Binatang jalang itu makna kiasnya yang bersifat konotasi. Selanjutnya ada lambang atau simbol. Lambang ini untuk menggantikan suatu hal atau benda dengan benda lain atau hal lain. Nah, di sini ada contoh puisinya. Surat kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Rendra. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Dalam puisi tersebut, di sini kata kandang menjadi simbol rumah. Ya, penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraannya tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Di dalam rumah tersebut, anak-anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Nah, jadi simbol kandang ini melambangkan sebuah rumah, ya. Seperti itu. Selanjutnya persamaan bunyi atau rima. Nah, persamaan bunyi atau rima ini pemilihan kata di dalam sebuah baris maupun dari satu baris dengan baris lainnya, mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Ini contohnya ada puisi doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang remuk, bentuk remuk. Nah, dalam puisi ini, Chairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi. Nah, persamaan bunyi ini membuat puisi ini semakin indah ketika dibacakan. Berdasarkan jenis-jenis rima, biasanya dapat dilihat secara vertikal. Persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Ini jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, rima sejajar berpola, bunyinya sama. Dari baris 1 sampai ke 4 bunyinya sama. Misalkan ini akhirnya A semua ya. Nah, ini polanya A, 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 A. Kalau yang jenis kedua, rima kembar berpola. Baris 1 dan kedua itu sama bunyinya, 3 dan 4 sama. 1, 2, dan 3, 4 itu bunyinya beda. Jadi bentuknya kembar pola A, A, B, B. Yang ketiga, rima berpeluk berpola A, B, B, A. Jadi yang sama itu baris 1 dan 4. Baris 2 dan 3 itu sama. Nah, jadi bentuknya A, B, B, A. Yang terakhir, rima bersilang berpola A, B, A, B. Jadi selang-seling ya. Yang sama persamaan bunyinya itu baris 1 dan ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua sama dengan yang keempat, baris keempat. Nah, yang kedua dapat dilihat secara horizontal. Kalau tadi kan vertikal dari atas ke bawah ya, di akhir baris.
Kalau dilihat secara horizontal, persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris, ya. Menyamping berarti ya, dari kiri ke kanan. Ada yang namanya aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Yang kedua, asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Jadi kalau satu baris itu berarti yang sejajar ya. Tadi kan vertikal dari atas ke bawah yang sama. Kalau horizontal itu yang sejajar dari yang satu dalam satu baris. Struktur fisik yang ketiga yaitu imaji. Imaji ini melibatkan penggunaan indera manusia. Yang pertama ada imaji visual yang melibatkan penglihatan. Yang kedua imaji auditif yang melibatkan pendengaran. Yang ketiga, imaji taktil, yaitu melibatkan perasaan atau hati. Imaji jenis yang pertama yaitu imaji visual. Imaji ini menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contohnya, puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bakhtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, di sini kita seolah-olah melihat atau bertemu dengan gadis kecil yang berkaleng kecil. Ya, senyumnya itu kekal untuk kenal duka. Nah, ini contoh bahwa puisi ini menggunakan imaji visual yang seolah-olah kita bisa melihat objek yang digambarkan atau ilustrasikan. Jenis imaji yang kedua yaitu imaji auditif. Imaji auditif ini seolah-olah objek yang diceritakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Kita seolah-olah bisa mendengar. Nah, contohnya puisi Asmaradana karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Nah, di sini puisi ini menampilkan imaji auditif. Kita seolah mendengar kepak sayap kelawar, guyur sisa hujan, dan resah kuda serta langkah petani. Makanya ini puisi ini menggambarkan imaji auditif. Imaji yang ketiga yaitu imaji taktil. Imaji ini menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Ini melibatkan perasaan. Contohnya puisi yang terampa dan yang putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Di karet daerahku yang akan datang, sampai juga diru dingin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Nah, di sini ada perasaan kita yang jadi kita ketika membaca ini kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair tersebut. Ini merupakan contoh imaji taktil. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret ini sifatnya imajinatif ya. Nah, karena imajinatif jadi bisa memunculkan imaji tadi yang dapat ditangkap oleh indera kita. Kata konkret juga sering berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Contohnya kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan misalnya rasa rindu hanya tumbuh pada seseorang yang cintanya suci tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang mengalaminya. Yang terakhir, kelima, rima atau irama. Rima ini adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan baitnya. Sementara irama ini adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi.
Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Tekanan-tekanan kata yang bergantian, keras lemahnya, atau panjang pendek kata. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima. Yang pertama, rima sempurna. Rima sempurna ini persamaan bunyi ada pada suku kata terakhir, seperti kata malang, palang, hati, mati. Rima tak sempurna, persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Kata pulang dengan kata tukang, kata hari dengan kata pagi. Rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak, suku kata tersembunyi. Nah, contohnya, mendatang datang jua, kenangan masa lampau, menghilang muncul jua, yang dulu sinau, bilau. Nah, itu rima mutlak. Rima terbuka. Rima terbuka ini persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal yang sama. Contohnya kata buka dan muka, palu dan batu, vokalnya di huruf terakhirnya sama. Kemudian rima tertutup. Persamaan bunyi yang terdapat suku kata tertutup atau konsonan. Tadi lawannya dari terbuka ya, ini tertutup berarti menggunakan kata konsonan. Hilang dengan malang, takut dengan susut. Rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Contohnya, bukan beta bijak berperi. Dari situ ada persamaan awalan B ya. Kemudian pandai mengubah madahan syair. Rima asonansi, persamaan bunyi yang terdapat asonansi vokal tengah kata. Burung perkutut di ladang berumput. Nah, itu ada persamaan vokal di tengah ya. Burung perkutut di ladang berumput. Rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan, seperti giling dengan gulung. Nah, huruf konsonannya sama, hanya beda vokalnya saja. Itu disonansi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan sampai selesai. Semoga penjelasannya dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.